Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Beda Film. Kali ini saya kembali membahas sebuah film dengan judul Antidote yang rilis pada tahun 2021, di mana film ini bercerita tentang pembalasan atas perbuatan di masa hidup seseorang. Semuanya dibalas sebanding dengan apa yang telah dilakukan di masa hidupnya. Mungkin cerita ini akan sedikit membingungkan karena alurnya sedikit maju mundur dan tak pernah bosan. Saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk sedia cemilan dan segelas air supaya teman-teman bisa menikmati alur film ini dengan santai. Dan ini dia Antidote. Film dibuka dengan seorang wanita yang sedang kesakitan di bagian perutnya. Dia bernama Sherin. Sherin meminta kepada suaminya yang bernama Aitos untuk dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sherin mengalami radang usus buntu dan harus menjalani operasi. Kemudian, Sherin terbangun usai operasi. Namun, tangannya terborgol dan datang seorang dokter yang bernama Helben yang bertanya keadaan Sherin. Saat dokter Helben pergi, Sherin melihat di perutnya yang tidak ada jahitan bekas operasi. Sherin pun merasa bingung dengan keadaannya yang sekarang. Kemudian, Sherin mendengar suara teriakan dan melihat di balik pintu rawatnya. Dia melihat seorang pasien yang dituntun oleh petugas rumah sakit itu dengan mata berdarah. Sherin mendengar suara ketukan di balik dinding ruangannya, dan di balik lubang kecil itu keluar sebuah kertas yang memberitahu bahwa ini bukanlah rumah sakit. Saat Sherin sedang tiduran, masuk dokter Helben untuk mengajaknya berbincang, menanyakan tentang masa lalu Sherin dan kesalahan besar yang dilakukan di masa lalunya. Kemudian dokter Helben itu mengajak Sherin untuk bertemu dengan pasien yang lainnya. Dokter Helben mengenalkan satu persatu semua pasien kepada Sherin. Sherin bertemu dengan orang yang di balik dinding itu, yaitu Everett. Semua pasien itu memiliki riwayat penyakit yang berbeda-beda. Sherin mencoba untuk mengajak semua pasien itu kabur, namun Everett menjawab bahwa usaha itu akan sia-sia. Seketika mereka panik karena mendengar suara bel indeks, di mana bel tersebut sebagai tanda akan dipilih satu pasien dan dibawa oleh petugas rumah sakit itu. Sherin kembali melihat dari balik pintu itu dan melihat Rayzon dibawa paksa oleh petugas rumah sakit. Dan tidak lama dari itu, Everett datang memberitahu bahwa semua pasien adalah kelinci percobaan dan mereka akan dipulangkan setelah 3 bulan lamanya. Namun Sherin meragukan tentang prosedur yang ada. Kembali, Sherin dan Everett melihat Rayzon yang berlumuran darah di bagian kemaluannya. Sherin penasaran dan langsung menghampiri Rayzon. Ternyata Rayzon telah dikebiri oleh petugas rumah sakit. Kemudian dokter Helben datang dengan membawa serum pemulih dan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang dilakukan sendiri. Dan di sini Sherin menyusuri lorong-lorong yang sepi. Sherin melihat beberapa pasien yang terlihat begitu aneh. Kemudian datang dokter Helben yang mengajak Sherin ke ruangannya dan menunjukkan sebuah foto kepada Sherin untuk menjelaskan siapa dan kenapa laki-laki itu bisa meninggal gantung diri. Namun, Sherin akan menjelaskan dengan syarat memberikan telepon kepadanya. Sherin pun menjelaskan bahwa pria itu bernama Nico. Dia seorang pianis dan masa lalu gelapnya. Dia meninggalkan beberapa heroin di detik terakhir di pianonya. Dokter Helben kembali bertanya, apakah pria itu bunuh diri? Namun, Sherin tidak mengetahui hal itu. Serasa sudah cukup, Dokter Helben langsung memberikan telepon tersebut. Namun ternyata
telepon itu tidak tersambung. Sherin seketika marah dan kembali ke ruangannya. Kemudian di sini Sherin mengingat masa lalunya dengan Nico dan Sherin kembali melihat di balik pintu. Sherin melihat sosok yang dia kenal, yaitu Nico. Sherin terus mengikuti langkah Nico, dan saat Sherin masuk ke tempat di mana Nico keluar, ia kaget melihat piano dan bekas tali gantung. Sherin tertangkap oleh petugas yang lain karena berkeliaran, dan seketika kaki Sherin dipotong oleh petugas rumah sakit itu. Kemudian di sini Dr. Hellbent itu memasangkan kembali kaki Sherin, dan anehnya Sherin bisa menggerakkan kaki yang telah dipotong tadi. Dr. Hellbent menjelaskan itu semua karena serum tersebut. Sherin kembali bertanya kenapa petugas rumah sakit menyiksa pasien kemudian memulihkannya, dan Dr. Hellbent itu menjawab bahwa itulah cara kerjanya. Dan di sini Sherin kembali mengingat masa lalunya dengan kematian Nico. Sherin dihampiri oleh detektif Aetos yang akan menyelidiki kasus tersebut, dan di sini kaki Sherin semakin membaik dan bisa untuk berjalan kembali. Sherin menemui Everett dan mengatakan bahwa dia melihat mantan pacarnya yang meninggal 10 tahun lalu. Namun di sini Everett kembali bertanya untuk memastikan. Namun Sherin begitu yakin bahwa dia melihat mantan pacarnya yang telah meninggal 10 tahun lalu. Seketika Everett keluar dari ruangannya dan menemui Dr. Hellbent. Everett mengatakan kepada Dr. Hellbent bahwa ada pasien yang sudah 10 tahun tidak pulang, dan Everett menagih janji bahwa 3 bulan akan dipulangkan. Everett meminta untuk dikeluarkan dari tempat itu dan ingin bertemu dengan manajemen rumah sakit. Kemudian Dr. Hellbent itu membawa Everett. Everett mengatakan akan tutup mulut jika dia bisa dikeluarkan dengan mudah. Namun di sini Everett diseret oleh petugas lain untuk dipotong lidahnya. Kita di sini kembali dibawa ke masa lalu Sherin, di mana Aetos yang sedang menginterogasi Sherin tentang kematian mantan pacarnya. Di sini Sherin berusaha keluar dengan mengikuti petugas catering, dan saat Sherin melihat pintu keluar dan membukanya, ternyata di balik pintu itu hanyalah sebuah dinding. Sherin kembali di ruangan yang terdapat piano dengan sebuah tali gantung dan menuliskan namanya dengan nomor kamarnya. Sherin sejenak melihat pintu, dan saat melihat ke belakang, Sherin melihat Nico tergantung. Sherin keluar dan mengajak Dr. Hellbent untuk melihat. Namun di kamar itu kosong. Kita kembali dibawa ke masa lalu Sherin. Di sini Aetos meminta Sherin untuk menghentikan kasus kematian mantan pacarnya yang tak pernah bisa dipecahkan. Kemudian di sini Sherin memasuki ruangan Cassandra untuk menanyakan sudah berapa lama dia berada di rumah sakit ini. Namun Cassandra tidak mengetahuinya. Sherin kembali bertanya apa yang dilakukan kepadanya selama ini. Dia mengatakan bahwa dia sering dibakar hidup-hidup dan kembali dipulihkan dengan serum tersebut. Di sini Sherin berniat untuk mengajaknya kabur, namun dia menolaknya. Seketika Dr. Hellbent datang untuk menyuruh Sherin masuk ke ruangannya. Ternyata Sherin berpura-pura tersandung dan mencuri kunci Dr. Hellbent. Sherin kembali menemui Cassandra untuk mengajaknya kabur. Seketika mereka bersiap untuk kabur, mereka memasuki ruangan Dr. Hellbent untuk mencuri peta rumah sakit dan memakai pakaian pegawai rumah sakit. Dengan hati-hati mereka berjalan melewati petugas lain. Namun petugas itu menyadari bahwa mereka adalah pasien yang mau kabur. Mereka terpojok, dan di sini Cassandra memilih untuk menyayat lehernya sendiri. Di sini Sherin tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk kabur dari penjaga rumah sakit. Kemudian tiba-tiba Lester datang untuk membunuh Sherin. Namun Rezon datang menyelamatkan Sherin dan berniat ingin kabur bersama. Namun setelah itu
Alarm berbunyi dan membuat mereka bersembunyi. Tepat di depan pintu, Sherin melihat petugas. Namun, ternyata Rezon memiliki niat untuk melecehkan Sherin. Namun saat petugas itu pergi, Sherin langsung menusukkan pisau di bagian kemaluannya. Sherin kembali melanjutkan langkahnya dan langsung menuju pintu keluar. Saat Sherin berusaha membuka pintu, salah satu petugas mendekatinya. Untungnya, Sherin bisa langsung membuka pintu itu dan pergi. Sherin terus berlari dari kejaran petugas rumah sakit itu, hingga akhirnya Sherin melihat sebuah rumah dan meminta tolong. Namun rumah itu begitu sepi, tidak ada satu orang pun. Dan saat Sherin memasuki lorong gelap, namun tiba-tiba Sherin kembali masuk ke dalam rumah sakit itu. Saat Sherin membuka mata, lehernya sudah diikat dengan tali dan langsung digantung. Sherin kembali tidak sadarkan diri, dan saat membuka mata, Dr. Hellbent memulihkan lukanya. Dr. Hellbent bertanya kembali, apa yang sudah dulu Sherin lakukan? Saat Sherin menjawab, Dr. Hellbent mengetahui bahwa yang dikatakan Sherin adalah bohong. Di sini kita dibawa kembali di bayangan Sherin. Di sini Sherin dan Aetos telah menjalin hubungan dan menikah. Di sini Sherin kembali menemui Everett dan menanyakan kenapa dia bisa masuk ke rumah sakit. Ternyata Everett mengalami sebuah kecelakaan yang sangat fatal dan mematahkan tulang rusuknya. Everett kembali ditanya tentang hal buruk apa yang sudah dilakukan waktu itu. Namun Everett tidak mengatakannya, dan Sherin berkata bahwa dia bisa berada di sini karena sebuah hal buruk yang telah dilakukan di masa lalunya. Sherin pergi untuk menemui Cassandra yang ternyata masih hidup. Mereka berbincang dan Cassandra mengatakan bahwa mereka menyembuhkannya supaya terus bisa dibakar hidup-hidup. Cassandra pasrah dengan itu semua dan pantas mendapatkannya karena dulu dia tidak sengaja membakar ratusan sapi dalam kandang beserta peternaknya di malam hari. Cassandra hanya menunggu sebuah kematian di dalam rumah sakit. Namun Sherin malah berkata lain, bahwa kita semua sudah mati. Sherin menjelaskan bahwa ia bisa berada di sini karena habis operasi usus buntu, sedangkan Cassandra telah memakan jamur beracun dan Everett telah mengalami kecelakaan yang sangat fatal dan membuat mereka berada di dalam tempat yang sama, yaitu neraka. Ternyata di sini saat Sherin dan Nico berantem hebat dengan keadaan mabuk, Sherin tidak sengaja menikam Nico. Di sini Sherin kembali menemui Dr. Hellbent dan menanyakan hal yang sama, yang ternyata dia adalah seorang dokter yang menjual obat terlarang kepada pasien-pasiennya, dan dia meninggal karena overdosis oleh obatnya sendiri. Awalnya dia disiksa, dan setelah habis masa penyiksaan, dialah yang menghukum dan menyiksa orang-orang yang memiliki kesalahan berat di masa lalunya. Di tengah perbincangan mereka, Sherin diseret ke ruangan oleh petugas rumah sakit, yang ternyata itu adalah Nico yang akan membalaskan dendamnya kepada mantan pacarnya. Saat Nico mau mengantungkan Sherin, Sherin mengatakan, biarlah ia menebus kesalahan itu. Sherin langsung memasangkan kabel ke lehernya dan meminta Nico untuk menekan tuasnya. Kemudian tinggalkan ia sendiri dengan keadaan tergantung. Namun di sini Nico berkata lain, bahwa bukan begitu cara kerjanya, dan langsung melepaskan kabel yang ada di leher Sherin. Kemudian di sini Nico meminta untuk mengikutinya. Lorong demi lorong mereka lewati hingga mereka tiba di suatu tempat, yaitu neraka yang sebenarnya, dan meminta Sherin untuk pergi. Dan saat Sherin melangkahkan kaki, Nico menariknya. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul jembatan untuk dilewati oleh Sherin.
Sherin melangkahkan dengan hati-hati. Namun saat Nico hendak melangkahkan kaki, jembatan itu goyah. Namun di sini Sherin melompat dan berhasil melewatinya. Kemudian di sini Sherin membuka kembali matanya. Ternyata di sini Sherin kembali hidup setelah didiagnosa mati selama 15 detik. Dan film ditutup dengan Sherin berziarah ke makam mantan pacarnya. Jadi itulah alur film cerita Antidot. Bagaimana menurut kalian tentang film tersebut? Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton alur cerita di channel Bedah Film. Sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.